Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini kita akan bahas smartphone dari Samsung, yaitu ini. Samsung Galaxy A21s A21s. Smartphone pertama dari Samsung yang pakai prosesor Exynos 850. Dan pada saat video ini dibuat, ini dijual dengan harga Rp2.799.000 buat yang varian terendah, 3GB RAM dan 32GB storage. Ada juga pilihan varian 6GB RAM dengan 64GB storage yang harganya Rp3.399.000. Ya tinggal pilih aja sesuai kebutuhan kamu. Mau RAM 3GB atau sekalian yang ini yang 6GB RAM. Tapi mending kamu cek aja di deskripsi video, di situ ada link untuk cek harga terupdate. Kali aja kamu dapat harga yang lebih hemat. Dan Galaxy A21s yang saya pegang ini yang warna hitam ya. Sebenarnya ada 3 pilihan warna. Ada warna putih dan juga warna biru. Warna yang lainnya selain dari hitam. Oke, kita langsung aja ke pembahasan ya. Hal yang pertama yang pasti kamu tahu dari Samsung Galaxy A21s ini adalah di bagian tentu aja. Ini seri A. Desain dan build quality-nya. Dimana kalau Samsung seri A itu selalu kasih tampilan dan feel yang premium. Dan kali ini A21s tampil agak sedikit beda. Nggak bercorak prisma, tapi polos aja. Materialnya sih masih polikarbonat, tapi didesain dengan finishing yang menyerupai kaca. Feel dan looknya mirip kaca, cuma dia nggak dingin kayak kaca. Dan bisa mantul-mantulin cahaya dengan warna pelangi. Ya, jadi keren banget emang. Tapi karena permukaannya glossy gini, jadi fingerprint magnet banget. Tapi asli kelihatan keren. Tombol power dan volume polos tanpa tekstur, posisinya ada di sisi kanan bodi. Sementara kalau di sisi bawahnya, lubang ngumpul semua, mulai dari grill speaker mono, port USB-C, dan port audio 3,5 mm. Kalau portnya ngumpul di bawah kayak gini semua, perkabelan jadi lebih rapi kalau seandainya kita lagi dengerin musik pakai headset sambil ngecas. Iya nggak? Di sisi kiri HP ada SIM tray yang bisa nampung dual SIM nano dan micro SD sekaligus. Bisa baca semua kartu 4G di Indonesia dan juga udah support VoLTE. Untuk micro SD-nya juga bisa baca hingga 512GB. Dan kalau kamu beli yang kayak saya ini yang versi RAM 3GB, ya wajib banget sih pakai micro SD. Ya, tapi kalau untuk pengguna biasa, bukan kayak saya yang banyak install aplikasi-aplikasi gede banget sih, storage 32GB masih cukup. Atau sekalian aja beli yang 6GB RAM, 64GB ROM, biar makin puas. Sementara kalau untuk tampak depannya nih handphone, udah pakai layar bergaya Infinity O Display dengan bezel layar yang nggak langsing-langsing amat sih, masih standar, tapi udah kelihatan keren dan kekinian. Overall untuk desain dan build quality nggak perlu diragukan lagi dan cukup memuaskan karena ini Samsung seri A. Galaxy A series, selalu cakep dan mewah punya. Nah, kita berlanjut ke hal kedua yang wajib kamu tahu sebelum beli Samsung Galaxy A21s ini, yaitu di bagian audio dan visualnya. Apalagi visualnya ya, karena yang namanya HP kan yang sering dilihat dan yang sering dicolek-colek itu bagian layarnya. Samsung Galaxy A21s ini punya layar berukuran 6,5 inch dengan panel PLS TFT LCD. Resolusinya SD Plus dengan rasio 20:9, jadi sinematik banget. Kenapa? TFT jelek? Pasti kamu belum move on. Yang namanya TFT LCD-nya Samsung, cakep sob. Asli layarnya terang, jernih, dan detail. Warnanya tetap tajam dilihat dari berbagai sisi. Layarnya ini juga udah bisa ngenalin 10 sentuhan sekaligus. Jadi kalau buat kamu yang suka main game piano atau game-game semacamnya, udah aman. Bisa pakai A21s ini. Sementara kalau urusan audio, Galaxy A21s ini punya speaker mono di sisi bawah HP yang suaranya udah lumayan bagus. Tetap detail dan jernih walaupun disetel di kondisi volume maksimal. Suaranya kayak gimana? Pakai earphone dulu sob buat dengerin suara dari Samsung Galaxy A21s ini. Oh, that's great! Dad, you look just like I remember. It's adventure, you see? We might be out of gas. But it says we have a full tank. No, that doesn't work. Ngomongin earphone, ngomongin headset, kalau HP ini dengerin musik atau nonton videonya pakai earphone lebih berasa hidup dan cetar suaranya. Karena ada fitur Dolby Atmos yang dipasang di HP ini. Visualnya bagus, audionya menyenangkan. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Dan hal ketiga yang wajib kamu tahu mengenai smartphone ini adalah performa kameranya. Karena ini zamannya TikTok dan Instagram, zamannya YouTube. Kamera smartphone harus bisa diandalkan. Ya, kalau untuk urusan selfie sih udah dikasih kamera 13 megapiksel dengan aperture 2.2 dan tanpa LED selfie. Tapi ada screen flash kalau mau foto-foto selfie di kondisi yang kurang cahaya. Ya, kalau untuk ngomongin hasil foto-foto selfie-nya sih udah bagus, cakep lah.
saturasi warnanya cenderung natural, dan detailnya juga udah cukup bagus. Dynamic range-nya juga cakep. Selfie kondisi backlight pun masih dapet detailnya. Untuk kamera belakangnya juga udah standar HP zaman now. Punya 4 kamera di bodi belakang HP dengan konfigurasi yang kayak gini. Paling atas 2 megapiksel kamera potret, di bawahnya kamera utama 48 megapiksel, kemudian ada kamera ultrawide 8 megapiksel, dan yang di samping adalah kamera makro 2 megapiksel. Oke, sebelum kasih foto-fotonya, saya mau kasih lihat UI kameranya kayak gimana, karena dari UI kamera kamu bisa tahu fitur-fitur kameranya apa aja. Pertama, di sebelah kiri jendela bidik, di sini ada untuk mengakses filter dan juga untuk mengaktifkan fitur beautify, tapi di sini saya matiin karena saya udah ganteng dari lahir. Terus juga ada pengaturan rasio foto sekaligus untuk mengakses mode 48 megapikselnya. Disembunyiin di sini, jadi kamu bisa temuinnya di sini ya untuk aktifin mode 48 megapiksel. Terus juga ada pengaturan timer 2 detik, 5 detik, dan 10 detik. Kemudian ada pengaturan LED flash, auto dan on aja dan off, jadi nggak ada fill, nggak ada yang nyala terus yang jadi torch gitu. Terus juga akses ke kamera setting. Nah, akses kamera settingnya ini saya mau kasih tahu. Untuk auto HDR ada di sini, jadi disembunyiin sama Samsung, nggak ada di jendela bidik, nggak ada di bagian halaman utama, masuk ke kamera setting. Terus untuk di bagian jendela bidiknya ini ada ikon 2 pohon dan 3 pohon yang fungsinya ini untuk pindah ke kamera sudut lebar dan kamera normal. Kalau 2 pohon itu kamera normal, kalau 3 pohon ini untuk ke kamera sudut lebar 8 megapiksel. Nah, untuk mode-mode kameranya ada mode live focus. Di sini blurnya bisa kamu atur-atur mulai dari 1 sampai 7 tingkatan. Terus ada mode foto. Nah, foto-foto ini yang pasti paling sering kita pakai. Kemudian ada mode video. Mode videonya untuk kamera utama dan kamera sudut lebar aja. Untuk kamera makronya belum ada. Dan untuk more-nya ini kita bisa mengakses mode pro-nya, di mana mode pro-nya ini cuman bisa ngatur ISO. ISO-nya itu hingga 800 aja ya. Maksimal di 800, 100 sampai 800. Pengaturan white balance dan pengaturan EV. Jadi sederhana banget ya, nggak ada fokus, nggak ada shutter speed di sini. Oke, terus kita ke mode panorama ada juga. Terus ada mode makro. Nah, di mode makronya sini, mode makronya nggak bisa buat video, buat foto-foto aja. Dan ini dia masih belum autofocus. Jadi kita mesti deketin, pasin fokusnya sendiri. Kemudian ada juga mode food, buat foto-foto makanan biar hasilnya lebih bagus. Udah gitu aja. Jadi belum ada yang namanya mode malam. Ya, semoga sih untuk mode malamnya bisa dimunculin ya di software update berikutnya. Hasil foto kamera sudut lebarnya cakep dan detailnya tajam. Ya, karena udah 8 megapiksel jadi lebih detail. HDR-nya juga berasa jalan banget. Jadi kalau lihat bagian langit kelihatan dramatis. Ya, walaupun sayangnya untuk distorsi lensa masih cukup terasa. Kalau kamera utamanya, cakep sob. Saya suka banget sama detail dan tone warnanya yang cenderung natural. Bagian warna merah dan bagian warna hijau nggak dibikin over. Beneran cenderung natural. Alami, cakep. Terus juga untuk foto-foto bokeh, pakai fitur live focus hasilnya keren. Potongan blurnya rapi sob. Ya, cuma sayangnya belum ada mode malam. Jadi buat foto-foto malam masih kayak gini. Semoga sih di software update berikutnya dikasih mode malam. Karena kan itu cuma software aja. Kalau untuk kamera makronya, kayak gini hasilnya. Hasil fotonya udah cukup bagus dan cukup detail. Yang penting ngambil fotonya fokusnya ngepas dan di kondisi cahaya yang cukup sob. Oke, ini hasil rekaman video dari kamera belakangnya Samsung Galaxy A21s di Full HD. Ini maksimal Full HD. Dan seperti yang kamu lihat, ini saya pegang aja pakai tangan dan kondisinya kayak begini. Sambil jalan ya, itu masih agak sedikit bergetar. Belum ada stabilisasi AIS kayaknya. Tapi untuk stabilisasi kayak gini tuh biasanya gampang aja karena ini cuma software aja. Kalau misalkan diupdate mungkin bisa dapat stabilisasi AIS. Untuk fokusnya sendiri kayak gimana? Oke. Kita cobain ya. Untuk perpindahan fokusnya tuh cepet sob. Udah cepet perpindahan fokusnya. Kayak gitu. Nah, ini saya menggunakan kamera sudut lebar kali ini. Sama di 30 fps juga di 1080p di Full HD. Dan seperti yang kamu lihat ini sambil jalan sedikit terlihat lebih stabil karena ya kayak gini.
Kalau kamera sudut lebar itu kelebihannya adalah terlihat lebih stabil walaupun kita sambil jalan. Padahal ini nggak ada AIS. Kalau kamera depannya kayak gimana? Kayak kita pindah ke kamera depan. Nah, gini nih hasil rekaman video dari kamera depannya. Ini di Full HD juga sama. Jadi kamera depan sama kamera belakang itu maksimal Full HD 30 frame per second. Dan hal keempat yang pasti jadi pertimbangan dan pasti jadi komen kaum mendang-mending adalah di bagian performanya. Dan Samsung Galaxy A21s ini smartphone pertama yang pakai prosesor Exynos 850. Yang saya pakai ini yang 3GB RAM dan 32GB storage. Dimana kalau berdasarkan Antutu versi 8, skornya udah mencapai 109 ribuan lebih. Ya kalau dilihat-lihat sih performa dari prosesor baru ini sedikit lebih unggul dari Helio G35 yang juga masih baru. Kalau dibandingin sama Snapdragon 450 atau 439 jelas jauh lebih unggul. Ya selama saya pakai untuk penggunaan sehari-hari itu nggak pernah ada masalah. Mau multimedia, mau chatting, mau sosial media, atau sekedar browsing-browsing pokoknya udah lumayan enak, udah lumayan menyenangkan. Nggak ada masalah sama sekali. Masih mantap lah dipakainya. Dan kalau buat main game gimana? Gini sob. Kalau saya pakai buat main game Mobile Legends sih, saya cek setting grafis, belum ada settingan mode high frame rate ya. Tapi saat diajak main dengan grafis maksimal mentok kanan semua, selama main performanya masih cukup lancar, lumayan stabil di sekitaran 28-30 frame per second. Ya udah lumayan enak lah buat main, lumayan lancar, lumayan menyenangkan. Grafis visual yang ditampilin juga cukup detail, baik pada waktu hero jalan sendiri ataupun hero lagi tawuran bareng-bareng rame-rame dalam satu frame. Nah, kalau buat main game sekelas COD Mobile, Galaxy M21s ini settingan grafis yang available tuh mulai dari low high sampai medium high. Tapi saya saranin nih, untuk main game ini di settingan grafis low dan frame rate high aja, biar lebih nyaman. Dan kalau mainnya di settingan low high gini, udah lancar jaya sob, aman terkendali. Yang penting sinyal internetnya stabil. Dan kalau ngeliat frame rate monitor, ini stabil di rata-rata 43 frame per second. Lumayan mantep kan? Dan hal kelima yang mesti kamu tahu sebelum beli Samsung Galaxy A21s ini adalah ini masih berhubungan sih sama performa, yaitu daya tahan baterai dari Samsung Galaxy A21s ini. Soalnya kan makin kencang mobil, makin cepat habis bensinnya. Ya enggak. Karena pakai prosesor Exynos 850 yang irit daya, terus juga layarnya 720p, dan paling penting nih, baterainya udah 5000 mAh. Ya, ini adalah HP pertama dari seri A Samsung yang baterainya mencapai angka goceng. Jadi HP ini awet baterai banget sob. Seharian udah pasti susah ngabisinnya. Dan biasanya sih lebih dari 2 hari baterai baru minta diisi. Dan untuk ngetes ketahanan baterainya Samsung Galaxy A21s ini, saya juga udah cobain puter video di YouTube nonstop sob. Resolusi videonya 720p, pakai jaringan WiFi, terus kecerahan layarnya juga disetting di 100 lux. Ya kalau lihat di presentasi sih sekitar 50-55% brightness ya. Itu butuh waktu lama banget sob, sekitar 16,5 jam untuk ngabisin baterai dari 100% sampai sisa 4%. Awet banget kan? Itu ngetesnya nonton videonya streaming loh, bukan offline. Karena kalau streaming kan berarti sinyal WiFi itu butuh daya lebih. Dan sementara kalau untuk ngisi baterainya sendiri, kalau pakai charger bawaan yang 15 watt, yang udah adaptive fast charging, ya cuma butuh waktu sekitar 2 jam 7 menit untuk ngisi baterai dari 4% sampai penuh 100%. Nggak terlalu lama kan? Galaxy A21s ini juga udah support fitur berbagi daya. Bahasa kerennya reverse charging. Walaupun ngisi daya baterai gadget lain nggak cepet-cepet amat, tapi lumayan buat darurat. Tapi, apa kamu rela bagi-bagi daya HP kamu? Kalau saya sih enggak. Dan hal keenam yang mesti kamu tahu mengenai Samsung Galaxy A21s ini adalah kelengkapan sensornya sob. Ya, karena kalau sensornya ada yang disunat, pasti kenyamanan menggunakan handphone berkurang. Walaupun Galaxy A21s ini belum punya sensor NFC, tapi untuk sensor-sensor dasar udah ada semua. Sensor cahaya ada, jadi bisa auto brightness dengan cukup responsif. Sensor magnetik juga ada, jadi kompasnya bisa. Dan sensor gyroscope juga terdeteksi ada, tapi di sini virtual aja. Untuk performa gyroscope-nya gimana? Kayak yang kamu lihat di layar. Menurut kamu kalau kayak gini, gimana performa gyroscope-nya? Untuk GPS navigasi juga udah mantep banget.
Udah cepet dan cukup akurat baca lokasi kita. Lokasinya juga nggak lompat-lompat atau pindah-pindah sendiri. Jadi kita nggak perlu takut nyasar kalau pakai Samsung Galaxy A21s ini. Yang penting nggak lagi lowbat dan juga nggak lagi low kuota. Kan akses Google Map-nya juga butuh internet. Sementara kalau untuk sensor keamanan biometrik, HP Samsung Galaxy A21s ini nggak ngikutin tren zaman now yang pada mindahin sensor sidik jari ke sisi body. Kalau ini tetap di body belakang. Tapi saya lebih suka yang kayak gini sih sob. Karena kalau di sisi body itu, di samping body, kalau kita lagi genggam HP kayak gini tuh suka nggak sengaja ya ke-scan terus, HP-nya getar-getar terus, dan baterainya jadi kan lebih cepat habis kalau kayak gitu. Kalau kayak gini enggak sob, lebih aman. Dan sensor sidik jarinya di belakang gini juga enak, cepat baca jarinya, mudah juga dijangkau sensor sidik jarinya. Terus kalau untuk pengenalan wajah juga tetap ada dengan kecepatan baca muka yang udah bisa diandelin. Dan kalau fitur angkat untuk bangunkan layar aktif, kita bisa gini doang nih, buat buka kunci HP. Yang penting kamera depan bisa lihat muka kita. Dan hal ketujuh nih, yang mesti diketahui, ya supaya kamu nggak cari-cari informasi lagi, nggak perlu nanya-nanya lagi. Kira-kira Samsung Galaxy A21s ini bisa apa aja sih? Fitur-fitur yang bermanfaatnya apa aja? Pertama, Galaxy A21s ini udah pakai sistem operasi Android 10. Yang hadir dengan tampilan One UI 2.0 buatan Samsung sendiri, yang kalau menurut saya nih UI paling kece dan paling simpel selama saya pakai Android. Beneran enak banget dipakai dan dilihatnya. Kedua, HP ini ada Android 10, jadi udah bisa yang namanya mode gelap atau dark mode yang bikin warna putih pada latar baik di sistem ataupun di aplikasi-aplikasi populer jadi gelap dan tulisannya jadi putih, jadi lebih nyaman dilihat sama mata. Yang ketiga, HP ini udah punya fitur dual messenger. Bisa menggandakan aplikasi pesan atau aplikasi chatting. Jadi kamu bisa aktifin 2 akun sekaligus. Kalau untuk WhatsApp, jadi bisa 3 deh tuh aktif secara langsung. 1 WhatsApp utama, berikutnya adalah WhatsApp kedua, dan terakhir adalah WhatsApp bisnis. 3 nomor WhatsApp buat apaan ya? Keempat, ada Galaxy Themes buat kamu pilih-pilih tema supaya tampilan HP jadi lebih gaya menurut kamu. Atau mau gonta-ganti icon biar makin beda. Atau sekedar cuma cari-cari wallpaper yang segar-segar. Yang penting nih, yang gratisannya ada banyak pilihannya. Kenapa sob? Fontnya mau diganti biar lebih asoy? Bisa sob. Masuk aja ke setting display, terus ke font size and style. Ya, tapi rata-rata berbayar sih, mulai dari Rp7.000. Tapi dengan 7.000 HP jadi lebih asoy, lebih asik dilihatnya, ya worth it lah. Dan sebenarnya banyak lagi sih fitur-fitur bermanfaat yang lainnya. Tapi segitu aja ya, karena emang cuma itu aja yang sering saya pakai. Dan pokoknya segitu aja dah, yang mesti kamu tahu mengenai Samsung Galaxy A21s ini sebelum kamu membeli. Untuk semua kelebihan dan kekurangan dari smartphone ini udah dibahas semua, dan kalau ada yang kurang, ada yang kelewatan, kamu bisa tanya-tanya di komentar. Saya sempetin buat balas. Dan kira-kira apa pendapat kamu mengenai Samsung Galaxy A21s ini? Boleh banget komentar. Dan Bang Teno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. A21s Black.